Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat yang selalu kita rasakan, anugerah yang luar biasa yang terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah wabah virus corona, tetapi kita terus aman di dalam perlindungan Tuhan. Baik, mari saudara, saya ajak kita semua untuk membuka akan firman Tuhan di dalam Daniel pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kalau kita melihat di Daniel pasalnya yang keempat ini menceritakan bagaimana seorang raja kafir yang tadinya oleh karena peristiwa demi peristiwa ia lewati, ia mengakui bahwa adanya Tuhan. Kelihatannya ia sudah mengakui bahwa adanya Tuhan satu-satunya untuk disembah. Tetapi kalau kita lihat di Daniel pasalnya yang keempat ini, ternyata ia masih tetap menyombongkan akan dirinya sendiri. Gantinya memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kalau kita lihat di Daniel pasalnya yang pertama sampai Daniel pasal yang keempat merupakan cerita mengenai bagaimana kesabaran Allah dan dalam menuntun akan seorang raja kafir ini untuk benar-benar bertobat kepada Tuhan. Dan juga Daniel 1 sampai Daniel 4 ini mengindikasikan bahwa Nebukadnezar mengakui bahwa adanya Allah, tetapi ia baru benar-benar bertobat ketika Allah benar-benar menghukum seorang raja kafir ini. Karena kalau kita lihat bersama bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Daniel pasal 1 diceritakan di sana diizinkannya Nebukadnezar mengambil akan orang-orang yang bijaksana yang ada di bangsa Yehuda dan mereka ditawan di Babilonia. Dan ketika mereka ada di sana, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, Allah bekerja. Allah bekerja bukan hanya bagi mereka pemuda-pemuda Ibrani yang setia kepada Tuhan, tetapi juga Allah turut bekerja untuk supaya membuat Nebukadnezar ini datang berbalik kepada Tuhan. Daniel pasal 1, Allah memperkenalkan akan dirinya. Daniel pasal 2, lewat mimpi Nebukadnezar melalui Daniel, maka Nebukadnezar mulai mengetahui siapa Allah itu. Daniel pasal ketiga, ketika mimpi sudah diberitahukan, dia membuat patung yang besar di lembah Dura dan menyuruh untuk supaya setiap orang menyembah akan patung tersebut, tetapi mereka tidak mau menyembah. Orang-orang Ibrani tetap loyal kepada Tuhan dan pada akhirnya mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi lewat penderitaan ini, lewat peristiwa ini, Allah memperkenalkan ataupun Allah sedang memperkenalkan akan dirinya. Dan kalau kita lihat di akhir cerita, kelihatannya Nebukadnezar mengakui bahwa adanya Tuhan. Tetapi di Daniel pasal 4 ini, ketika kita mempelajarinya, membacanya, ketika mimpi diberikan, maka ia gantinya setia kepada Tuhan. Gantinya terus mengakui bahwa Allah itu layak untuk disembah, dan pada akhirnya ia menyombongkan akan dirinya. Dan akibat dari kesombongannya, maka ia dicampakkan. Dia memperoleh akan penghukuman. Apa pelajaran bagi kita? Allah tetap sabar untuk saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita, seringkali ada pasang surut di dalam iman kita, tetapi Allah tetap sabar terhadap kita. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan, kesombongan adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah itu sendiri. Sebagaimana Nebukadnezar, peristiwa diceritakan di sana di Daniel pasal 4, oleh karena kesombongannya dia memperoleh penghukumannya. Dan di sana menunjukkan bahwa Allah sangat membenci akan kesombongan ini. Pelajaran yang ketiga adalah Allah menggunakan ataupun Allah menginginkan manusia yang rendah hati, gantinya sombong, tetapi Allah menginginkan manusia yang rendah hati. Oleh karena itu, marilah kita setia kepada Tuhan. Marilah kita selalu merendahkan akan hati kita kepada Tuhan. Gantinya menyombongkan akan materi kita, menyombongkan akan kemampuan-kemampuan kita, menyombongkan akan kebijaksanaan yang kita
miliki. Dan hal yang keempat, pelajaran yang keempat yang bisa kita dapatkan lewat pelajaran Daniel pasal yang keempat ini adalah mimpi-mimpi Nebukadnezar adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nebukadnezar, bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, bahwa Allah adalah Allah yang layak disembah. Di tengah-tengah penghukuman yang didapatkan oleh Nebukadnezar, di akhir dari penghukumannya ada kabar baik. Ia meninggikan Tuhan. Raja Nebukadnezar di hadapan Daniel selalu menghormati nama Allah. Pada akhirnya bertobat sepenuhnya dan belajar bagaimana memuji, mengagungkan, serta menghormati Raja Sorga. Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya janganlah kita menghakimi satu dengan yang lain. Kalau kita saat ini sudah setia kepada Tuhan, pertahankan akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak usah kita melihat akan orang lain. Oleh karena Allah, sebagaimana Nebukadnezar, Allah menginginkan supaya tidak ada yang binasa, tetapi supaya setiap orang memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Nebukadnezar di akhir kehidupannya, Daniel 4 ayat 37 sebagai ayat perenungan kita, mengadakan pengakuannya kepada Tuhan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus setia kepada Tuhan, dan juga terus menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah menghendaki supaya setiap orang diselamatkan. Itulah sebabnya ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan, ketika kita sudah jauh daripada Tuhan, ketika kita menyatakan di dalam diri kita bahwa saya sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, ketika mendengarkan akan firman Tuhan ini, mempelajari akan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta, penebus, dan penyelamat kami. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, ketika kami telah menerima akan keselamatan yang Tuhan berikan, sanggupkan kami untuk mempertahankan akan keselamatan. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk keselamatan mereka, masih ada di dalam kehidupan yang tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, kiranya Tuhan dengan peristiwa Nebukadnezar, pengalaman dari pertobatan dari Nebukadnezar dapat menjadi bagian dari kami semua, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah juga menginginkan akan keselamatan kepada setiap orang. Bantu kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan. Dan apabila ada yang sudah jauh daripada Tuhan, bantu mereka ya Tuhan untuk terus datang kepada Tuhan, kembali datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami semua dapat diselamatkan dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sempurnakan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.